Halo, halo, oke teman-teman, Eh, udah bergabung lagi bersama saya. Eh, Kali ini saya bersama dengan eh, Ketua Hima dan Wakil Ketua Hima. Eh, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar sebelum kita isoma. Kita punya waktu, tenang. Kita punya waktu untuk istirahat dan sholat, dan teman-teman istirahat bentar sebelum kita gabung lagi. Jadi kita akan ngobrol bentar aja. Teman-teman sudah lihat tadi video dari Hima, video dari Paradigma dan Reference. Teman-teman juga lihat tadi ada Hima menilai apa? Udah. Udah. Ada Uda Dano, ada Uni Amel. Saya ingin ini diskusi interaktif. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Boleh lewat kolom chat atau mau nyalain atau nanya langsung. Silakan. Biar teman-teman juga kalau penasaran dan pengen tahu gitu, gimana sih caranya masuk Hima gitu. Gimana sih caranya dapat baju yang dipakai sama Uda Dano gitu. Misalnya. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya tunggu. Di chat boleh, ditanya langsung boleh, silakan. Sebelumnya saya akan coba ngobrol-ngobrol juga, tapi kalau mau nanya silakan nanya aja. Jadi gimana Mel? Dano? Dano sebenarnya sebentar lagi akan sidang skripsi ya. Dia baru beres seminar proposal dan sebentar lagi akan jadi alumni. Jadi ini harusnya segera diganti. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan. Saya nggak mau jadi anggota Hima Pak, saya mau jadi ketua Hima aja. Gitu. Langsung gitu. Boleh nggak? Gitu. Silakan mau nanya juga nggak apa-apa. Gimana saya jadi ketua Hima di akhir-akhir masa studi? Kan udah semester akhir nih, ya. Tapi masih ketua Hima. Nah, gimana rasanya? Sebenarnya kalau bicara tentang Hima, apalagi di akhir kuliah ini, mungkin banyak sibuk sekali mungkin. Waktunya itu harus dibagi-bagi. Contohnya itu kayak skripsi, membaca buku, dan mempersiapkan Hima. Apalagi sebenarnya kepengurusan Hima pada periode saat ini seharusnya sudah habis harusnya. Tapi karena keadaan pandemi kan, jadi untuk melakukan penggantian Hima baru itu agak terkendala. Mungkin setelah habisnya acara PKKMB dari Mandiri mungkin akan ada lagi pengganti dari kami dua pengurusan Hima selanjutnya mungkin. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana sih untuk membagi waktu, itu kembali lagi kepada kita sebenarnya. Bagaimana kita membagi waktu untuk kuliah, untuk organisasi. Kan sudah disampaikan sebelumnya dari senior. Kuliah nomor 1, organisasi jangan nomor 2 kan. Oke. Sejalan. Oke, sejalan. Oke, itu tadi Uda Dano udah bilang ya. Karena kalau nanti setelah mandiri, jalur mandiri masuk ya, kita PKMB mandiri, kita akan langsung pemilihan ketua Hima. Mubes baru pemilihan ketua Hima yang baru. Oke, kita akan pemilihan ketua Hima yang baru. Jadi teman-teman siapkan CV-nya, nanti silakan daftar jadi ketua Hima aja langsung, nggak usah jadi anggota Hima, langsung ketua Hima gitu. Oke, berarti pertanyaan buat Amel. Amel sebenarnya dari anggota Paradigma dulu. Amel gabung di Paradigma dulu. Aduh, jangan rebah dong, Denny. Saya udah bilang Denny, banyak orang yang memperhatikan kamu dan kamu live di YouTube, Denny. Oke, Mel. Amel dari Paradigma, kemudian gabung di Hima. Ini kan akan menguras waktu dan menghabiskan waktu sekali ya. Gimana caranya, Mel? Gimana cara bagi waktu gitu, Pak? Iya, gimana caranya? Iya, jadi gini, sebelum benar yang disampaikan Pak Sarca, sebelum saya gabung di kepengurusan Hima, saya sebelumnya gabung dulu di Paradigma. Jadi Paradigma merupakan salah satu pusat studi yang ada di jurusan kita, di bawah naungan jurusan. Ya, jadi semua materi yang kita pelajari di kuliah, di dalam kelas, nanti akan kita ulang lagi di diskusi Paradigma. Atau kita akan bahas, di Paradigma kita akan bahas isu-isu kekinian
yang terjadi. Contohnya biasanya kita bahas kalau sekarang lagi COVID nih, sekarang lagi COVID atau kita bisa tatap muka langsung, kita bakal bahas gimana sih cara penanganan COVID seperti itu. Tapi karena kita nggak bisa tatap muka, jadi kita nggak ada diskusi gitu. Jadi saya sebelum gabung di Hima, saya gabung dulu di Paradigma. Setelah saya banyak dapat ilmunya di Paradigma, saya coba naik setingkat lagi di level jurusan. Jadi Hima ini tingkat jurusan ya. Kalau di kampus tuh ada tingkat universitas, ada tingkat fakultas, dan Hima merupakan suatu organisasi yang berada pada level jurusan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara saya membagi waktu? Benar yang disampaikan oleh Ketua Hima tadi, bahwa itu tergantung pada kita. Bagaimana kita membagi waktu antara kuliah, ya banyaknya tugas kuliah, banyaknya tuntutan kuliah, dan bagaimana kita harus berorganisasi. Karena kuliah dan organisasi itu harus jalan, seperti itu. Jadi dalam berorganisasi kita akan dilatih bagaimana kita dalam membagi waktu, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan nih di chat dari Jasmine dan dari Ikhwan. Pertanyaannya sama, semester berapa boleh mencalonkan menjadi anggota Hima? Apakah ada syarat atau ketentuan khususnya? Kemudian dari Ikhwan juga nanya nih, syarat-syarat masuk Hima apa aja? Iya. Oke, siapa yang menjawab? Oke, izin Ketua saya jawab pertanyaan dari adik-adik kita siswa 13. Nah, semester berapa sih bisa gabung di Hima seperti itu? Nah, syaratnya kita punya ada ADRT ya. ADRT merupakan ketentuan atau hukum dasar yang ada di Hima. Jadi segala sesuatunya akan diatur di dalam ADRT tersebut. Nah, jadi syarat adik-adik bisa bergabung di Hima itu ada di bolehnya semester 3, Pak. Udah semester 3 nanti baru boleh gabung di Hima. Nah, syarat-syaratnya untuk bisa gabung di Hima sebenarnya adik-adik ya dipanggil siswa 13 untuk dipersiapkan menuju mahasiswa. Jadi nanti ada nih pengukuhannya Pak ya. Pengukuhan dari siswa menuju mahasiswa. Itu akan dikukuhkan melalui kegiatan jurusan yang namanya itu adalah BSMJ, Bakti Sosial Mahasiswa Jurusan. Jadi, ketika adik-adik siswa 13 sudah dikukuhkan melalui kegiatan BSMJ, barulah adik-adik secara resmi bergabung ke dalam himpunan mahasiswa jurusan sosiologi, menjadi keluarga besar di jurusan sosiologi, tapi tidak menjadi pengurus Hima sosiologi, tapi sudah bergabung jadi anggota. Oke. Oke, berarti itu teman-teman secara otomatis ketika selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan Sosiologi 101, iya, otomatis teman-teman adalah anggota Hima. Betul. Nah, di semester 3 baru bisa menjadi pengurus Hima. Iya, betul, Pak. Jadi apa? Anggota muda. Kader muda. Iya, kader muda. Ada tahapannya. Iya, betul. Jadi di semester 3 bisa daftar jadi anggota mudanya Hima. Iya. Jadi kalau menjadi anggota Hima itu apa namanya? IPK itu harus apa juga? Harus menentukan jadi anggota Hima. Untuk pengurus muda. Jadi enggak Oke. Kan? Jadi nggak cuma ini ya, mau aja ya? Mau aja, tapi tetap kuliahnya juga Oke. Jadi salah satu syarat untuk bisa jadi anggota Hima atau kader Hima, pengurus Hima, itu juga IPK juga dipertimbangkan. Iya, betul. Jangan sampai nanti Hima menjadi kambing hitam kalau kuliahnya nggak benar ya. Iya. Ya, oke. Tadi juga ada yang bertanya, Lucy tadi mau nanya. Silakan Lucy. Siapa yang Lucy? Lucy, katanya Lucy mau nanya tadi. Silakan Lucy. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Sepriani. Saya ingin nanya nih kepada Uda dan Uni. Apa sih tujuan Uda dan Uni mau jadi ketua dan wakil Hima? Apa yang udah Uni rasakan sendiri setelah gabung Hima ini? Tolong share ilmunya biar kami juga ingin bergabung kepada organisasi-organisasi. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan jawab. Apa motivasi? Kenapa mau gitu? Kalau sih mau jadi ketua Hima atau wakil Hima, dapat apa emang sih gitu? Dapat apa mengurusi Hima ini selain pahala dan amal jariah yang melapangkan jalan ke surga, ya, agar terhampar lapang dan terang jalan ke surga. Silakan, apa yang mau di-share? Apa yang didapat dari mengurusi Hima? Sebenarnya kalau jadi pengurus Hima ini sebenarnya
kalau bagi Uda pribadi seharusnya ngapain jadi pengurus hima, mungkin lebih capek gitu. Karena kita tuntutan awal kita untuk pergi ke kampus ini mungkin kuliah, hal yang pertama sekali kan. Tapi kenapa sih mau aktif jadi pengurus hima atau menjadi ketua hima? Yang pertama yang didapatkan mungkin kalau tidak ikut berorganisasi, mungkin saya pribadi tidak sanggup untuk duduk pada saat sekarang ini sebagai kalau tidak berlatih atau tidak selalu belajar untuk berorganisasi. Karena di dalam jadi pengurus hima ini kita belajar untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Ibaratnya apa namanya? Apa yang kita lakukan seharusnya kita selesaikan. Jadi bertanggung jawablah kita dalam jadi pengurus hima ini. Banyak sih yang kita dapat dalam membagi waktu, dalam apa namanya? Berjejaring. Ya, berjejaring juga. Oke. Itu sederhana Danu bilang tadi, kalau dia nggak jadi ketua hima, dia belum tentu bisa duduk di sini. Belum tentu bisa ngobrol dan bisa ketemu dengan teman-teman, itu satu. Kemudian ini Amel apa sih yang didapat dari ngurusin hima selain pahala dan amal jariah? Iya, ketika kita gabung di hima, apa sih yang kita dapatkan? Sebenarnya kita nggak dapat apa-apa. Kalau dari segi materi kita nggak pernah digaji, kita nggak pernah dapat uang gitu. Cuman apa? Ada sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut berorganisasi. Apa? Salah satunya jiwa kepemimpinan kita akan terasa ketika kita ikut berorganisasi seperti itu. Karena apa? Ketika kita bergabung di sebuah organisasi, kita akan mementingkan kepentingan orang banyak di dalamnya, dan kita akan memutuskan suatu keputusan itu dengan cepat. Nah, kita belajar seperti itu gitu. Bagaimana kita mementingkan kepentingan orang banyak, mementingkan kepentingan anggota kita di atas kepentingan pribadi, dan bagaimana kita memutuskan suatu keputusan itu dengan cepat dan tepat sekali, seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, banyak sekali manfaatnya yang dapat kita rasakan. Kita banyak relasi. Ya, kita banyak relasi. Contohnya kalau kita gabung di hima, mungkin kita banyak kenal dosen. Karena sering kita berkegiatannya di jurusan gitu. Jadi dosen udah sering lihat wajah kita, udah hafal nama kita, udah tahu gimana kita kesehariannya gitu. Jadi udah kenal dosen nih. Kemudian teman-teman kita juga banyak nih, apalagi jurusan. Ya, jurusan udah pasti kenal kita gitu. Karena kita adalah seorang pemimpin di himpunan. Apalagi jurusan yang lain, kita kenal juga dengan ketua hima dari jurusan lain, ketua BEM yang lain gitu. Jadi kita punya banyak relasi, punya banyak teman gitu ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi. Oke. Banyak teman, banyak relasi, banyak jejaring, kemudian juga beberapa hal yang bisa saya garis bawahi. Apa yang didapatkan selama berorganisasi setidaknya bisa melatih. Kalau tadi udah Dano bisa duduk di sini, kalau Uni Amel bisa berbicara di depan kamera di hadapan puluhan mahasiswa baru. Jadi kalau ini di luar situasi pandemi, teman-teman akan ada dalam ruang kelas dan akan mendengar Uni Amel berbicara di depan. Jadi sebenarnya ketakutan paling awal itu adalah berbicara di depan banyak orang. Itu satu hal penting tuh. Berani berbicara di depan banyak orang, kemudian berani mengambil keputusan dalam kondisi yang sulit. Sedikit saya ceritakan, ini Uni Amel harusnya sedang PL di pesisir selatan. Iya, betul, Pak. Kemudian dia izin datang ke sini untuk mengurusi hima, acara hima. Nanti pukul 4 dia akan segera pulang lagi ke Pexel. Karena kalau lewat dari pukul 4 dia nggak bisa pulang lagi karena nggak ada berangkat lagi. Oke, itu salah satu alasan kenapa nanti kita punya UP Soma, kita ngobrol dulu dengan Uni Amel. Itu salah satu bentuk dari mengurusi hima, itu adalah kerja-kerja sosial. Yang saya sepakat itu ya. Itu benar-benar adalah sebuah kerja-kerja sosial yang mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya secara materi. Tapi banyak hal lain yang benar-benar bisa kita dapatkan. Tadi juga ada yang bertanya, tapi saya lupa. Dia nanya, bayarnya berapa sih atau habis uang berapa buat ikut-ikut organisasi gitu? Oke, saya jawab. Karena saya pembina hima dan saya adalah pembina pusat studi mahasiswa juga, tidak dipungut biaya apapun. Iya, betul. Oke. Untuk hima, teman-teman akan iuran anggota. Iya, iuran anggota 10.000. 10.000 sekali seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup. Ya.
teman-teman kalau mau gabung jadi anggota Hima itu hanya membayar 10.000 sekali seumur hidup. Jadi nggak akan diminta lagi uang. Kalau teman-teman kapan pun, jadi cuma bayar sekali seumur hidup. Kalau untuk 2 pusat studi, teman-teman tidak akan dipungut biaya apapun dan semuanya gratis. Kecuali misalnya mau bikin diskusi, kayaknya nggak mungkin nih, nggak ada kopi, teh apa, gorengan gitu, ya patungan. Nah, tapi tidak pernah dipungut biaya apapun. Oke? Kalau di Hima juga ya cuma uang itu kan ya? Iya, sama ya? Oke. Itu cuma sama. Kecuali juga nanti misalnya ada program, ya. Kita ada program, terus kemudian kita udah coba untuk cari dana, mungkin tidak. Dan kemudian kurang misalnya atau kurang mencukupi, kita akan patungan. Itu konsepnya tetap patungan. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Kalaupun harus saya sebutkan cuma 10.000 seumur hidup. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya menunggu pertanyaan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang organisasi mahasiswa dan kemahasiswaan dan apa pentingnya. Mungkin gini ya, ada yang mikir ngapain gabung Hima? Emang kalau nggak gabung Hima, kalau tidak bergabung dengan Hima nggak boleh kuliah gitu? Emang keren kalau gabung Hima? Iya, emang kalau jadi anggota Hima keren gitu? Keren-kerenan. Kan boleh aja, bebas dong nggak gabung jadi Hima gitu. Bodoh amat gitu. Bodoh amat sama Hima, bodoh amat sama pusat studi, bodoh amat kan mau kuliah doang. Gimana nih jawabannya? Ya, sebenarnya tujuan kita ke kampus itu merupakan kuliah. Kuliah merupakan yang nomor satu. Tapi saran saya, ikut berbagai organisasi itu akan menambah wawasan kita seperti itu. Jadi mungkin saya bilang di awal bahwa organisasi dan kuliah itu sejalan. Kalau bisa sejalan. Jadi ikut organisasi dan ikut juga kuliah-kuliah tidak kita tinggalkan seperti itu. Nah, iya sih, nggak perlu gabung di Hima gitu. Tapi ketika adik-adik siswa 13 tidak mengikuti semua rangkaian yang kita bikin, secara otomatis adik-adik tidak bisa dianggap sebagai keluarga besar atau mahasiswa baru jurusan sosiologi. Karena ketika tidak ikut pengukuhan, berarti adik-adik tidak bisa memakai logo Hima. Sampai tamat tidak bisa gitu. Jadi ketika tahun ini tidak mengikuti pengukuhan, akan kita ulang tahun besok. Seperti itu. Jadi semua mahasiswa baru atau siswa 13 harus mengikuti semua rangkaian kegiatan Hima dan pengukuhan yang diadakan oleh jurusan dan Hima Sosiologi. Oke, gitu ya. Gitu ya, No ya. Ya. Kalau gabung Hima juga bukan keren-kerenan. Oke, itu juga saya mendapat bisikan dari alam goib, dari kita jurusan pembenahan. Pak Eka bilang, beberapa syarat untuk menerima mahasiswa. Penerimaan beasiswa, penerimaan beasiswa. Lalu penerimaan pengajar. Oke. Penerimaan beasiswa, syarat kegiatan mahasiswa, mau ikut lomba, mau ikut apapun, Itu harus aktif di organisasi. Iya, betul. Tapi terus ada yang mikir, bodo amat, saya nggak butuh beasiswa. Saya sultan, nggak perlu beasiswa, duitnya banyak. Nggak usah ikut. Nggak mau ikut program pertukaran, ada Permata ya? Iya, ada Ya, kita juga ada program Permata, pertukaran pelajar mahasiswa tanah air. Tahun kemarin itu dari Universitas Negeri Semarang. Ada yang exchange ke sini, dia belajar di sini selama 3 bulan. Jadi teman-teman kalau mau nanti belajar ke UNES juga, ke Malang juga, ke Makassar, UNJ, UNY, Bali. ke Bali, manapun universitas di Indonesia, boleh bisa ikut program Permata. Tapi kalau nggak ikut organisasi, Nggak juga. ya nggak bisa. Ya, sorry. Iya, nggak Kurang bisa. syarat. Karena salah satu syaratnya aktif organisasi. Tapi kalau mau tetap ke Bali, nggak pakai Permata, Bayar surat. beli tiket sendiri. Berangkat aja, nggak ada yang larang. Berangkat, silakan berangkat. Jadi itu ya teman-teman, untuk ini apa namanya persyaratan kenapa organisasi itu penting. Bagi saya sih sebenarnya tadi yang Uni Amel bilang dan Midano bilang, salah satu hal yang paling banget sederhana adalah
kita bisa komunikasi terus dengan dosen. Jadi kesannya apa ya? Kita kenal gitu. Jadi nggak yang misalnya lihat saya dari jauh gitu. Takut. Waduh, songong banget nih orang nih, songong nih gitu. Ya nggak mau negor nih gitu. Padahal kalau kita ngobrol misalnya nggak ada persoalan gitu ya Mel ya. Gitu ya Mel ya. Ada lagi. Apalagi yang Oke, apakah boleh untuk gabung ke KMF jika jadi hima? Gitu. Boleh nggak ada KMF jadi anggota hima juga? Ya. Gimana tuh? Ya, sebenarnya kan di hima tergantung sih. Sebenarnya kita ada kabit muda. Bukan kabit muda, ada kader muda, ada kader muda. Habis itu ada staf ahli, baru ada kepala bidang. Kemudian ada DPH 5. Jadi ini ada tingkatan-tingkatan. Okay. Jadi ketika adik-adik kita tidak pernah melarang untuk adik-adik siswa 13 mau bergabung di organisasi manapun gitu. Karena semuanya baik dan banyak manfaatnya. Mungkin manfaat bidangnya beda-beda ya. Di Hima mungkin Rikri dapat belajaran ini. Di UKMF misalnya Wakesma bagian kesenian mungkin itu tuh hobinya dapat manfaat lain juga seperti itu. Tapi apakah boleh gabung 2 UKMF atau boleh gabung UKMF dan Hima? Sebenarnya boleh, tergantung kepada jabatan adik-adik di Hima gitu. Ketika misalnya jadi kepala bidang nih, kamu jadi kepala bidang, terus kamu juga jadi kepala bidang lagi di UKMF, tentu tidak bisa seperti itu, karena tangan kita cuma 2, kita harus fokus gitu. Sebenarnya saya punya pengalaman di sini Pak, saya punya pengalaman di sini, saya juga anggota UKKPK UNP. Dan ketika itu saya juga mau gabung di Hima, saya pengen mengabdi juga di jurusan saya, masuk ke pengurusan Hima, saya jadi wakil. Namun saya juga jadi anggota muda di sana. Kalau tingkat universitas itu sudah banyak banget kegiatannya, setiap hari ada kegiatan terus, rapat terus, ada kegiatan terus, sedangkan kita juga harus kuliah seperti itu. Nah, mau tidak mau karena tangan saya cuma 2 seperti itu, saya harus meninggalkan salah satu gitu. Karena peran dan fungsi saya di Hima itu lebih besar, tanggung jawab saya di Hima itu lebih besar. Saya sebagai wakil ketua Hima dan saya harus rela mengorbankan organisasi saya satu lagi seperti itu. Oke, berarti sederhananya Uni Amel bilang kalau teman-teman menduduki jabatan di Hima untuk struktur-struktur yang penting, misalnya DPH itu udah nggak mungkin ya. DPH itu udah nggak mungkin. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu udah nggak mungkin tuh. Gabung karena akan sangat sibuk sekali. Tapi kalau bagian dari anggota atau kader muda masih bisa. Kalau anggota dan kader muda boleh silakan bergabung dengan semua organisasi. Ya, tergantung kamu apakah sanggup enggak. Ada aturannya atau dari 3 kali baru kan. SP. Ya, itu nanti bisa diobrolkan. Itu bisa. Jadi yang penting lapor dulu ya. Lapor dulu, konsultasi, koordinasi lah yang penting. Oke. Kemudian berikutnya ada dari Dea. Apa organisasi yang bisa bergabung di semester 1 atau semester 2? Ada. Pusat Studi Paradigma dan Pusat Studi Referensi. Kamu daftar jadi mahasiswa di sini, mau gabung di referensi langsung boleh. Dari Paradigma boleh juga. Silakan. Tidak ada masalah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, ini pertanyaan terakhir karena udah mau jam 4 ya. Apa hal menarik dari Hima sehingga saya mau bergabung? Silakan jawab nih dari Udadano nih. Apa sih yang menarik dari Hima? Dia kan cuma nanya, saya mau gabung, tapi apa yang menarik? Kalau bicara yang menariknya mungkin sangat sulit mungkin untuk diceritakan kalau bicara menarik. Tapi kalau kawan-kawan sekalian nanti udah bergabung atau udah masuk ke dunia kampus nantinya, mungkin kalian akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan Hima di kampus ini. Kalau berbicara cerita mungkin kawan-kawan nanti abang ini cuma hanya bercerita, tapi tidak ada hal yang dilihatkan bahwa actionnya lah. Oke. Tapi kalau nanti udah gabung boleh dinilai nanti. Itu dia. Boleh nilai. Ya, dan juga boleh lihat lah kegiatan-kegiatan di IG Hima dan hal lain sebagainya. Bisa dilihat di Instagramnya Hima Sosiologi, kegiatannya apa aja. Mungkin ada yang menarik, silakan gabung. Kalau dari Amel apa, Mel? Banyak banget ya.
hal menarik dari hima sosiologi gitu. Sebenarnya banyak kebersamaan, kekompakan. Kita akan dilatih untuk bagaimana kita memiliki rasa kerjasama, memiliki rasa persaudaraan, memiliki kebersamaan di dalamnya gitu. Karena kita banyak event. Sebenarnya kita nih lagi ngundang satu event. Sebenarnya ini kegiatan penghujung dari kepengurusan hima itu Pakansi namanya. Kita udah setting kegiatannya dari beberapa bulan gitu. Karena pandemi Covid akhirnya kita tidak bisa merealisasikan kegiatan hima itu gitu. Padahal kita sangat menantikan dan sangat ingin sekali kegiatan itu dilaksanakan gitu ya. Kita saling kerjasama, kita latih persaudaraan di situ. Jadi gabung dulu kamu akan rasakan gregetnya gimana gabung di hima sosiologi itu sendiri gitu. Oke. Kalau dari saya sebenarnya, halo, suara saya mungkin didengar kan? Soundnya hilang katanya. Halo, suaranya kedengaran ya? Suaranya hilang. Oke. Halo Bu, udah ada lagi belum? Oke, halo teman-teman. Oke, karena gangguan, menutup dari saya. Terima kasih dan selamat beristirahat. Silakan nanti bergabung lagi pukul 16.30. Teman-teman punya waktu 25 menit untuk beribadah dan beristirahat sebentar. Ditunggu lagi 16.30 tepat waktu. Oke. Demikian dari saya, dari Dano, dari Amel. Oke. Sampai jumpa di kampus. Oke teman-teman, selamat beristirahat, selamat bersama. Nanti ditunggu lagi jam 16.30. Oke, terima kasih. Ini agak dekat. Halo, cek. Dengar suara saya nggak? Halo teman-teman. Teman-teman dengar suara saya? Dengar. Oke. Nah, terima kasih. Ini saya lihat dulu. Jadi saya lihat handphone nih, lihat teman-teman ya. Bukan saya main handphone, balas WhatsApp. Saya merhatiin nih. Kita cek dulu nih penyegaran nih. Siapa nih? Nazirah Fauzi. Nah, iya kamu lehernya naikin dong, jangan di sender-senderin. Oke, Lucy. Halo Lucy. Nah, iya Lucy. Oke. Rimpi. Ya, tangannya. Nah, ya itu. Nanti kau nyandar ke dinding coba. Jangan pakai tangan. Lagi nih. Aduh, waduh. Jaringannya. Oke, teman-teman. Saya akan perhatikan. Ini ada siapa lagi? Halo, Iqbal Rabani. Ya, sabar Iqbal, sebentar lagi selesai. Oke. Ini biar akrab ya. Oke, nah Hafiz sudah standby. Panas Hafiz? Ya, siap. Ya, selalu semangat, Pak. Apa? Mic-nya mati. Wah iya, saya percaya kalau Hafiz selalu bersemangat. Selamat. Nah, teman-teman, ayo bersemangat seperti Hafiz. Oke, siapa lagi nih? Oke. Jasmine Ngemil. Jasmine Ngemil.
Halo Jasmine, mau cemilannya bagi dong ke teman-teman yang lain, jangan cemil sendiri. Ya, siapa yang tetanggaan sama Jasmine, minta aja. Minta cemilannya. Boleh, maksudnya ya boleh ngemil, cuman jangan sampai bikin orang ngiler ya. Tadi ada pertanyaan di kolom chat. Apakah balik lagi ke fakultas atau enggak? Sejauh yang kami tahu, sejauh surat yang kami terima, kegiatan ini akan diselesaikan pada jurusan. Jadi teman-teman akan tetap di jurusan sesuai jadwal sampai pukul 6. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita nyanyi-nyanyi aja ya, ngobrol-ngobrol lah. Nggak usah yang ini. Sebenarnya dari awal kita cuma ngobrol-ngobrol juga. Oke. Yesi. Iya, kamu Yesi. Ya, oke. Siapa Pak? Selin. Halo Selin. Nah, kepalanya agak diluruskan Selin. Jangan disender ke tangannya. Oke, teman-teman, soal semangat. Tadi Hafiz bicara soal selalu bersemangat. Hari ini kita bersama dengan Patri. Patri angkatan? 16. Angkatan 16. Jadi Patri tanggal 19 ya? Iya, insya Allah. Insya Allah tanggal 19 akan diwisuda. Tadi Hafiz bilang, saya selalu bersemangat. Gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjaga semangat itu dari maba sampai mau wisuda? Masih ngurusin jurusan. Gimana? Nggak ada. Gimana cara menjaga semangatnya gitu? Agak kencang mungkin, takutnya nggak kedengeran sama teman-teman. Gimana cara menjaga semangatnya dari siswa 13? Oke, Oke. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Udah? Udah, Oke, gimana caranya Patri? Saya juga sulitan menjaga semangat nih, karena hilang sinyal, hilang timbul. Iya, saya jadi udah semangat mau jelasin nggak? Iya. Jadi gimana cara menjaga semangat dari siswa 13 sampai mau wisuda? Yang pasti kita menikmati proses menjadi mahasiswa itu. Yang pertama itu kan kita transisi dari masa siswa ke mahasiswa. Nanti kita akan di semester 1-2 itu nanti kita mulai mencoba gimana sih jadi mahasiswa itu. Kita mulai berani berbicara di depan umum atau memantau organisasi mana sih yang kira-kira cocok buat kita gitu. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita udah mulai. Oke. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya teman-teman? Dengar. Oke, udah dengar ya? Oke, nggak apa. Oke, silakan Patri, nanti kita akan lagi kita pindah sini. Sekarang kita pindah sana. Jadi gimana Patri? Tadi menjaga semangatnya, karena tadi Patri udah cerita soal ada transisi, ada KKN juga ya, ada PL juga. Tapi yang pasti sih yang paling berat sebenarnya adalah tugas. Iya. Jadi gini teman-teman, teman-teman akan menghadapi perkuliahan dengan jumlah SKS yang sangat banyak, dengan jumlah tugas yang juga sangat banyak. Dengan kegiatan organisasi. Ya, belum lagi kegiatan organisasi, belum lagi kemudian rentang waktu pengerjaan tugas cuma seminggu. Iya. Nah, gimana tuh caranya? Biar akhirnya tidak memilih untuk menikah. Belah istilah. Kata lo, belah istilah. Ya, bagaimana cara biar motivasi menikah itu berkurang? Maksudnya, ya kita menikmati bagaimana jadi mahasiswa, kita menikmati proses bagaimana belajarnya, bagaimana kita turun ke lapangan. Itu saat teman-teman udah nyaman dengan kegiatannya, seru gitu, misalkan semester 1-2 kita cuma belajar di kelas, semester 4, 5, 6 itu kita udah mulai ke lapangan, kita bikin video dokumenter atau mulai berkemah itu apa ya? KKL, SMJ, KKL, kuliah lapangan. Nah, kuliah itu lapangan ada 2 ya. Iya. Kuliah lapangan. Jadi teman-teman akan ada 2 kuliah lapangan. Kuliah setiap lapangan dalam provinsi dan di dalam provinsi, di luar provinsi. Nah, itu seru. Jadi saat jadi
kegiatan di jurusan kita tuh nggak monoton gitu. Ada tahap-tahapannya. Yang tahap pertama kita belajar di kelas, kemudian kita mulai keluar, kemudian kita balik lagi ke kelas. Nah, tapi saat kita udah balik nih, kita udah sebagai guru, kita udah sebagai pengajar. Nah, nanti akan ada kita PL ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kegiatan di sosiologi ini seru. Jadi saya yakin teman-teman akan menikmatinya dan motivasi buat menikah itu nggak akan tinggi kalau teman-teman berada di jalan yang tepat. Nah, ini kan ada 3 nih Pak, ada kura-kura, kupu-kupu, kunang-kunang, itu kan kita. Apa itu? Saya kupu-kupu tahu saya. Pulang. Ya. Kura-kura? Kuliah rapat. Kunang-kunang kuliah nongkrong. Dia nggak pulang tapi dia juga nggak rapat gitu. Tapi dia nongkrong. Dia nongkrong aja. Ya. Baik. Saya cuma tahu pulang ya. Pengalaman ya? Iya, saya pengalaman pulang. Tapi menarik tadi yang dibilang Patri. Jadi sebenarnya selama teman-teman kuliah di sosiologi itu ada 3 pembagian besar. Berarti yang pertama itu dapat teorinya. Ya, kita dapat teorinya. Setelah itu kita akan cari apa teorinya ya. Mulai dari wawancara, film dokumenter, kemudian camping, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, setelah itu balik lagi ke kampus. Bagaimana cara? Kemudian gimana cara jadi guru? Baru kemudian kita kembali lagi ke sekolah untuk jadi guru. Iya. Setelah itu baru balik ke kampus ngerjain skripsi. Iya. Ya, gitu ya. Nah, itu 3 besarnya. Ya, itu makanya jurusan kita itu nggak cuman jadi guru, tapi kita juga rangkap sebagai sosiolog. Kita pernah observasi, kita pernah wawancara, kita pernah explore berbagai topik-topik. Jadi teman-teman kalau ngerasa jurusan pendidikan itu nggak asik, cuman di kelas saja, ujung-ujungnya jadi guru, salah. Kita juga bisa meneliti tentang politik, perilaku menyimpang, kemudian media-media pembelajaran yang gitu, seru. Ya, itu yang Mas bilang kalau di jurusan lain kita nggak tahu, tapi rasanya yang cukup sering ke lapangan itu sosiologi ya, cukup sering untuk terlibat di masyarakat gitu. Karena labor kita masyarakat. Karena ya itu dia, karena labor sosiologi itu sebenarnya adalah masyarakat. Nah, tadi Patri menyinggung soal apa sih yang bisa diteliti, luas sekali cakupannya. Seingat saya Patri itu skripsinya tentang politik ya? Iya, betul. Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu 2019. Nah, itu dia. Strategi PDIP dalam pemilu 2019. Nah, itu bisa seluas itu kajiannya teman-teman. Jadi jangan berpikir sosiologi itu sempit saja dan sempit, tapi dia sangat luas sekali. Iya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor apa saja nanti yang ingin dicari tahu. Atau misalnya kita juga ada mata kuliah sosiologi visual nanti, kita juga ada pamerannya sosiologi visual. Oh bukan, Aisyah yang ikut ya. Jadi temannya Patri ikut pameran sosiologi visual. Jadi teman-teman yang suka foto nanti silakan foto, nanti akan dipamerkan di sini. Kira-kira masalah sosiologi apa yang dibawa yang bisa disampaikan kepada publik gitu. Jadi ini akan sangat luas, sangat menarik. Dan sayangnya teman-teman tidak bertemu Patri lagi. Karena Patri udah keburu wisuda. Jadi ketika teman-teman datang, Patri juga salah satu founder pendirinya Reference Group. Jadi kalau teman-teman gabung reference, salah satu seniornya nanti adalah Patri. Iya, ditunggu. Ditunggu di reference katanya. Oke, kita mungkin buka sesi pertanyaan nih. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Silakan bertanya, nanti saya sampaikan ke Patri akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Wow, Kodok. Bapak umurnya berapa, Pak? Wah. Ada yang nanya nih, siapa yang nanya umurnya? Rimpi Laila Sari nanya umurnya berapa? Umur saya 24 tahun. Kalau nggak sakit. Ya, umur saya 24 tahun Rimpi. Jadi kita cuma beda 6 tahun. Bisa lah. Iya. Gitu. Saya sama Patri cuma beda 2 tahun saya. Saya Excel dari TK saya udah Excel saya. Enggak. TK 2 bulan, SD 4 bulan, langsung SMP kuliah S2. Ada yang kita 24 tahun. Berarti ada pertanyaan agak substansial nggak? Jangan umur saya, nanti saya curhat. Ya. Oke, ini dia. Ada pertanyaan dari Sofian Patri. Iya. Pengalaman tentang apa yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa sosiologi agar tidak susah menjalani perkuliahan. Nah, apa tuh? Yang harus disiapkan ya diri, kesehatan mental, maksudnya
kita mempersiapkan diri karena kita ada di kelas, kita juga ada di lapangan, malah lebih banyak di lapangannya daripada di kelas. Jadi yang harus teman-teman siapkan itu ya diri teman-teman sendiri, apakah sudah siap dengan apa yang akan kita cari. Misal kita di kelas belajar tentang konsepnya itu kemiskinan. Nah nanti saat disuruh ke lapangan kita bakal mencari di mana kemiskinan itu, kenapa dia disebut kemiskinan, di mana aja daerahnya, apa faktor penyebabnya. Jadi lebih banyak kita mencari daripada kita kuliah atau cuman menghafal atau lihat buku, baca buku seperti itu. Jadi kita lihat realitanya seperti apa. Karena sekali lagi labor sosiologi itu ada di masyarakat, jadi kita lebih sering ke masyarakat. Gitu, itu kata Patri, bahwa kemudian kita akan berhadapan dengan realitas sosial ya. Kemudian jadi sebenarnya yang tadi Patri bilang adalah kita di kelas nih ketemu teorinya, di lapangannya gitu nggak sih gitu ya. Nah itu tuh kira-kira yang Patri bilang. Jadi apa yang dipersiapkan ya kamu baca buku, diskusi, baru kemudian kamu ke lapangan. Saya juga mau ngasih tahu nih, salah satu mata kuliah yang cukup menarik menurut saya adalah sosiologi pedesaan. Jadi biasanya nanti teman-teman akan milih satu daerah, ke kampungnya satu orang, kemudian berkelompok tidur di sana, nginep di sana, main dan bikin tugas tentu. Terus bikin film dokumenter, nanti presentasi lagi di kelas. Itu kayaknya gitu aja. Apalagi pertanyaannya, suka duka di prodi sosiologi apakah? Ikhwan bertanya, Ikhwan. Suka duka di prodi sosiologi apa ya? Banyakan sukanya kayak.